perkenalkan nama saya Tesalonika Bani dengan NIM 19070200074. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penalaran deduktif. Nah, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah penalaran deduktif merupakan proses logis di mana kesimpulan didasarkan pada kesesuaian beberapa premis yang umumnya dianggap benar. Dalam proses berpikir, terdapat beberapa tahapan yang termasuk tahap pembentukan keputusan. Dan dalam tahap ini, terdapat pembentukan keputusan deduktif, yaitu keputusan yang diambil dari pendapat umum untuk membentuk pendapat yang khusus. Nah, dalam problem solving, penalaran deduktif ini dapat membantu individu untuk mendapatkan kesimpulan yang logis dan berdasar pada kebenaran sebelumnya, dan dapat disimpulkan melalui pernyataan-pernyataan yang dalam bentuk umum ke bentuk yang lebih khusus. Di dalam penalaran deduktif ada yang namanya deduksi dan juga induksi. Deduksi merupakan cara berpikir dan mengambil kesimpulan yang didasari pada pernyataan atau asumsi umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus. Nah, metode deduksi ini sering juga disebut dengan logika minor karena menggunakan dasar pemikiran hukum, rumus, dan juga patokan tertentu. Nah, deduksi atau deduktif ini merupakan salah satu cara berpikir logis dan juga analitik yang tumbuh dengan pengamatan yang intens, sistematis, dan juga kritis. Deduksi merupakan pola berpikir yang silogisme, yang bermula dengan dua pernyataan dan diakhiri dengan satu kesimpulan. Kedua pernyataan ini disebut dengan premis mayor dan premis minor, dan kesimpulannya akan didapat dari penalaran antara kedua premis yang telah dinyatakan terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik menggunakan metode deduksi ini dapat menjadi benar jika kedua premis tersebut memanglah benar. Yang kedua ada induksi. Induksi diartikan sebagai salah satu cara untuk menarik kesimpulan. Jadi, induksi ini merupakan bentuk penalaran untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Aristoteles sendiri mendefinisikan induksi tersebut sebagai proses peningkatan dari hal-hal yang individual kepada hal-hal yang bersifat universal. Induksi sering pula diartikan dengan istilah logika mayor, kebalikan dari deduksi tadi yaitu logika minor. Nah, karena induksi ini membahas penyesuaian pemikiran dengan dunia empiris. Induksi ini memiliki ciri khas, yakni generalisasi. Nah, generalisasi dalam induksi ini dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Metode yang pertama dikenal dengan istilah induksi lengkap, yaitu generalisasi yang dilakukan dengan diawali hal-hal partikular yang mencakup keseluruhan jumlah dari satu jenis atau peristiwa yang diteliti. Metode yang kedua dapat dilakukan hanya dengan sebagian atau hanya dengan beberapa hal partikular atau bahkan hanya sebuah hal khusus. Nah, poin kedua ini biasa disebut dengan induksi tidak lengkap. Selanjutnya ada struktur tugas logis. Nah, dalam struktur tugas logis ini terdapat dua hal penting, yaitu yang pertama, jendela nalar ilmiah bernama logika. Nah, manusia fitrahnya berkemampuan menalar, yaitu mampu untuk berpikir secara logis dan juga analitis, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan. Kemampuan ini berkembang karena didukung dengan bahasa sebagai sarana komunikasi verbalnya, sehingga hal-hal yang sifatnya abstrak sekalipun mampu untuk mereka kembangkan, hingga akhirnya sampai pada tingkatan yang lebih dapat dipahami dengan mudah. Logika sendiri menurut Aristoteles tidak lepas dari istilah silogistik. Ia merupakan sebuah penjelasan yang di dalamnya ada proses yang mengandung unsur-unsur abstrak atau premis mayor dan juga definisi atau premis minor. Keduanya diperlukan untuk membangun sebuah konsep yang benar sebelum melangkah menjadi sebuah proposisi. Nah, proposisi inilah yang akhirnya akan bermuara pada bagian kesimpulan. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia
bukan hanya sebuah koleksi semata, namun merupakan kompilasi dari berbagai macam esensi dan juga fakta-fakta yang didapatkan. Yang kedua, fase perkembangan logika. Inti pembahasan logika tersusun setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, konsep atau istilah, yaitu sebuah tangkapan akal manusia mengenai suatu objek, baik bersifat material maupun non-material. Ia juga sering dimaknai sebagai sebuah makna yang dikandung oleh suatu objek, sehingga dengan kata lain, hal ini merupakan penjelmaan atau abstraksi tentang pemaknaan dari suatu objek, yang masing-masing objeknya memiliki esensi dan ruang lingkup cakupan maknanya. Yang kedua ada proposisi atau kalimat penyertaan, yaitu sebuah pemikiran yang dinyatakan dalam bentuk bahasa, meskipun tidak semua yang ada di dalam pikiran manusia dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia juga dapat dinyatakan sebagai sebuah kalimat deklarasi tentang suatu objek. Nah, di sini kalimat deklaratif sendiri mengandung pilihan makna antara benar atau juga salah. Nah, untuk proposisi ataupun logika secara umum sejatinya dibangun di atas prinsip atau kaidah tertentu. Yang ketiga ada silogisme atau paragraf, yaitu suatu penalaran yang terbentuk dari hubungan dua buah proposisi yang akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, silogisme inilah yang sering dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penalaran ataupun logika berpikir. Selanjutnya ada mengenai penalaran kategoris. Silogisme adalah suatu bentuk penalaran deduktif yang berusaha menghubungkan dua proposisi yang berlainan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai proposisi ketiga. Menurut Aristoteles, silogisme ini dibatasi sebagai sebuah argumen yang konklusinya diambil dari premis-premisnya. Nah, silogisme kategorik ini merupakan silogisme yang semua proposisinya adalah proposisi kategorik. Nah, proposisi kategoris adalah suatu pernyataan yang terdiri dari hubungan antara dua term, di mana yang satu menjadi subjek dan yang lain menjadi predikat, serta dapat dinilai benar dan juga salah. Hubungan antara dua term ini bisa berbentuk pengiyaan atau pengingkaran, atau benar dan juga salah. Nah, di dalam proposisi kategoris, predikat menerangkan subjek tanpa syarat. Proposisi kategoris ini terbagi dalam dua bagian, yaitu kuantitas dan juga kualitas. Nah, kuantitas berisikan dua hal, yaitu universal dan juga partikular. Nah, dalam universal, predikat menerangkan semua subjek. Dalam partikular, predikat menerangkan sebagian subjek. Selanjutnya, kualitas. Kualitas berisikan dua hal, yaitu yang pertama ada afirmatif, di mana predikat dipersatukan dengan subjek melalui kata penghubung yang sifatnya mengakui. Dan juga yang kedua ada negatif, di mana predikat dan subjek dihubungkan dengan kata penghubung yang bersifat menyangkal. Dan yang terakhir adalah penalaran bersyarat. Nah, penalaran bersyarat merupakan sebuah proses berpikir yang dialami oleh setiap individu ketika menemukan atau menemui suatu hal yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan dan berlandaskan pada segala bentuk ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh cara berpikir atau dalam proses berpikir. Nah, untuk itu dengan kata lain, penalaran bersyarat ini dapat disebut dengan bentuk respon seseorang yang dibatasi oleh ketentuan atau syarat ketika menanggapi sebuah kejadian atau peristiwa yang ditangkap oleh panca indera atau yang dilihat oleh individu tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai penalaran deduktif dari saya. Sekian dan terima kasih.